Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan klasifikasi segmen pasar pemesanan hotel. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Cecily Tonga dengan NPM 233510300 dan teman saya Alia Azahra dengan NPM 233510665. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan yaitu pertama pemilihan algoritma dan argumentasi ilmiahnya. Dengan konteks permasalahan menghadapi tantangan dalam memahami pola pemesanan kamar dari berbagai kanal distribusi. Nah, permasalahan ini dimodelkan sebagai tugas klasifikasi multi-kelas, yaitu di mana model mesin learning dilatih untuk memprediksi segmen pasar berdasarkan karakteristik pemesanan seperti jumlah tamu, durasi penginapan, dan waktu kedatangan. Nah, untuk itu pada ini dijelaskan karakteristik dataset yang mempengaruhi pemilihan algoritma. Kemudian ada 3 algoritma yang terpilih, yaitu ada KKN, ada Decision Tree, ada Random Forest, dan ini semua akan dibandingkan. Masuk ke diagram alurnya, di sini ada dataset mentah seperti yang ditampilkan di sini, eksplorasi data, data cleaning, feature engineering, encoding, scaling, split data, kemudian masuk ke pemodelan, lanjut ke prediksi pada data test, evaluasi multimetrik, analisis komparatif, dan kesimpulan rekomendasi. Nah, di sini ada penjelasan setiap tahapannya. Lanjut, di sini ada codingan yang pertama yaitu import library dan persiapan lingkungan. Di sini ada NUPI-nya. Kemudian seluruh library berhasil diimport di sini hasilnya yaitu NUPI versinya 2.0.2. Untuk pada versinya 2.2.2. Saya mengupload database-nya itu di Drive. Kemudian lanjut di sini drive-nya tuh ada di 9, ETS 9, kelompok 9. Oke, di sini setelah diupload dibaca, yaitu 10 baris pertama pada datasetnya ini. Kemudian di-print lagi, terus dicek nilai hilangnya apakah ada, terus ada cek duplikasi datanya, kemudian cek keunikan booking ID-nya. Di sini jumlah booking ID-nya unik 10 dari 100 dari 100 baris. Kemudian ini ada statistik deskriptifnya. Kemudian cek variasi setiap nambah fitur dengan variasi 0 tidak berguna untuk modelnya, yaitu variasi setiap model numeriknya dengan peringatan requirement curve space nilai uniknya 0. Fitur ini tidak memberikan. Nah, di sini itu seluruh 100 baris data memiliki nilai 0. Satupun pemesanan yang membutuhkan parkir mobil. Nah, kemudian lanjut ke visualisasi distribusi fitur numerik. Dan di sini seperti yang kita lihat bersama-sama, di sini ada nol dot semuanya di sini ada di sini. Untuk interpretasi distribusinya itu terkonsentrasi pada 2 nilai, yaitu pada no of adult dan sangat condong ke 0 itu di no of children, relatif tersebar merata sepanjang tahun itu di April mode, kemudian tersebar cukup merata dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu April date. Nah, masuk ke visualisasi distribusi target, di sini ada diagram batang dan diagram lingkaran. Di sini tabel distribusi targetnya yaitu market segment type-nya, online-nya 79, offline-nya 17, complementary-nya 2, dan complaint rate-nya 2. Di mana resiko ketidakimbangan kelas mayoritas atau kelas minoritas 39,5 kali. Distribusi targetnya sangat tidak seimbang. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di analisis korelasi antar fiturnya, di sini ada matriks korelasi antar fitur numeriknya. Di sini tidak ditemukan yang kuat antar fiturnya. Itu mengindikasi tidak ada masalah multinoritas serius. Dengan korelasi tertinggi yang teramati relatif lemah, ini menunjukkan setiap fitur memberikan informasi relatif independen satu sama lainnya. Kita lanjut ke hubungan fitur dengan target boxplot-nya. Di sini, seperti kita lihat ada hubungan fitur dengan segmen pasarnya. Nah, boxplot ini menunjukkan adanya perbedaan pola yang halus beberapa fiturnya. Nah, ini mengidentifikasi bahwa hubungan antar fitur dan target bersifat kompleks dan kemungkinan melibatkan interaksi antar fiturnya. Lanjut ke bagian 5 yaitu data cleaning dan processing-nya. Yang pertama itu menghapus fitur yang tidak relevan. Nah, di sini ada seperti jumlah kolom yang sebelumnya 9 menjadi 7 dengan kolom yang bersisanya seperti yang sudah ditampilkan di sini. Oke, lanjut ke penggabungan kelas minoritas ekstrim di mana ini masing-masing memiliki 2 sampel dengan jumlah yang sedikit. Model machine learning maupun tidak mungkin mempelajari pola yang valid secara statistik untuk kelas tersebut. Nah, di sini seperti penjelasannya yaitu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kedua kelasnya. Nah, ini adalah penggabungannya sebelum dan sesudahnya. Distribusi target final setelah penggabungan selesai di sini. Oke, lanjut ke bagian 6 yaitu feature engineering, yaitu membuat fitur turunan. Ini untuk memperkaya informasi yang tersedia bagi modelnya. Di sini ada fitur barunya total nights, total guests, hasil dan ice bucket. Ya, di sini adalah untuk total next itu total durasi menginapnya. Total jumlah tamu, indikator biner pemesanan keluarga, indikator referensi menginapnya. Di sini masuk ke jumlah fitur sebelum engineering 6. Kemudian ini adalah visualisasi distribusi fitur turunan barunya. Seperti di sini ada total next-nya yang sudah saya jelaskan. Total next, total guests, hasil dan is wicked heavy. Masuk ke encoding, scaling, dan split data. Di sini ada pemisahan fitur targetnya, fitur finalnya yang digunakan untuk memperoleh permodelannya. Di sini total jumlah fiturnya ada 10 dengan target market segment type-nya ada 3 kelas, online, offline, dan outer. Lanjut ke label encoding target. Nah, di sini target dalam bentuk kategori string perlu diubah menjadi representative numerik agar dapat diproses oleh algoritma
algoritma machine learning. Di sini ada mappingnya, yaitu output-nya tuh 0, n-nya tuh sama dengan 7, masuk ke online itu jumlahnya itu 79, outer-nya tuh berjumlah 4. Nah, spread data dengan strategi spread ini yaitu adalah untuk memastikan proporsi setiap kelas tetap terjaga di sini. Masuk ke data trendingnya 80 itu training dan testingnya tuh 20. Nah, kalau kayak gitu kan kita ada 100 baris data. Nah, di sini jadinya 8 baris sama dengan 80%. Nah, masuk ke venture scaling. Nah, di sini ada stratifikasi, ini wajib dan utama untuk menghitung KKN-nya. Lanjut ke model default-nya. Di sini menghitung akurasi dan F1 score pada dataset ini. Lanjut ke hypermeter tuning dengan grid scarcity-nya nih. Di sini ada dijelaskan tadi neckboard to wax to. Nah, di sini lanjut ke visualisasi pengaruh neckboard terhadap performa. Di sini ada pengaruhnya dari KKN tadi. Ini kan sangat berpengaruh dalam perhitungan KKN tadi, KNN tadi. Nah, masuk ke bagian 9 yaitu model 2 yaitu discussion tree. Nah, di sini dilakukan tuning tuh untuk yaitu mendapatkan kedalaman datanya, terus jumlah minimum sampel, terus melakukan kriteria pengukuran. Nah, di sini ada hypertuningnya. Di sini dengan hasil hypertuningnya tuh total kombinasinya diuji 36. Parameter terbaik yaitu max depth 3, min sample split 5, yaitu dan lanjut ke BCV F1 score weight-nya tuh ada di 0,7145 dengan akurasinya tuh 0,8000 dengan F1 score-nya 0,7111. Dan sini ada di struktur discussion tree hasil tuningnya tadi. Seperti kita lihat sama-sama, lanjut ke feature imported dari discussion tree-nya di sini. Nah, di sini langsung ada grafiknya untuk average date, on no of week next, total next. Nah, lanjut ke semuanya. Oke, untuk bagian 10 akan dijelaskan oleh Ali Azhara. Kepada Ali Azhara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Azhara dengan NPM 233510665. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tere tadi. Saya berada di bagian 10 yaitu model 3 random forest. Pada bagian ini saya menggunakan algoritma random forest. Random forest merupakan metode ensemble yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil lagi. Hasil random forestnya di sini ada n centimeters defaultnya ada 100, akurasinya ada di 80%, F1 score-nya ada di 71,11%. Artinya sekitar 80% data berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Setelah itu ada hyperparameter tuning dengan get set CV. Parameter yang diujinya ada n estimator, itu ada di jumlah pohon dalam forest, max depth-nya ada kedalaman maksimum tiap pohon, min sample split-nya yaitu jumlah minimum sampel untuk split node. Di sini ada 24 total kombinasi parameter yang diuji. Yang hasil terbaiknya max depth-nya ada 3, min sample split ada 2, n estimator-nya itu 50. Best CV F1 score-nya yaitu ada di 0,6878. Hasil testing setelah tandingnya diakurasiin sama dengan ada 80%, tes F1 score-nya ada di 71,11%. Setelah itu kita masuk ke future importance. Nih di sini future importance-nya ada yang random forest juga dapat menunjukkan fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi. Yang paling penting itu kita langsung masuk ke bagian 11 yaitu evaluasi comprehensive course atau validation. Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara KNN, decision tree, dan random forest sebelum dan sesudah tanding. Tujuannya adalah untuk melihat peningkatan performa dan menentukan model yang paling sesuai. Nah, di sini nih ada nih KNN, decision tree, dan random forest-nya. Habis itu kita masuk ke cross validation 5-fold. Cross validation ini digunakan untuk mengukur kestabilan model. Data menjadi 5 bagian. Model dilatih dan diuji sebanyak 5 kali dengan kombinasi data yang berbeda. Hasil rata-rata KNN-nya ada di akurasi 77,5% nih. F1-nya ada 68,79%. Setelah itu di decision tree-nya ada akurasinya ada 77,5%. Seterusnya F1-nya ada di 71,45%. Random forest-nya ada di akurasinya 77,5%, F1-nya ada 68,78%. Decision tree ini memiliki nilai F1 score cross validation yang paling tinggi. Setelah itu kita masuk di bagian 12 yaitu learning curve analysis. Ini digunakan untuk melihat apakah model masih bisa berkembang jika jumlah data ditambah. Masih, dikarenakan masih belum mencapai titik konvergen sehingga penambahan data masih berpotensi meningkatkan performa. Oke, kita masuk langsung ke bagian 13. Di sini ada confirmation matrix dan classification report. Nah, di sini ada confirmation matrix-nya. Bisa dilihat ada 3 perbandingan model hasil tandingnya. Setelah itu langsung kita masuk ke bagian 14 yaitu analisis komparatif mendalam. Dan parameter tanding ini berhasil meningkatkan performa cross validation untuk membantu menemukan konfigurasi model yang lebih optimal.
Oke, yang pertama ada akurasi paradoks. Ini bagian yang sering memiliki akurasi tinggi tetapi tetap gagal mengenali kelas minoritas. Contohnya, jika minoritas data berasal dari satu kelas, model bisa terus menebak kelas mayoritas terhadap tetap mendapatkan akurasi yang tinggi. Dari karena itu, selain akurasi digunakan juga advanced score, precision, dan recall. Setelah itu kita langsung masuk ke kesimpulannya, yaitu penelitian ini berhasil membangun 3 model klasifikasi, yaitu KNN, decision tree, dan random forest dengan proses hyperparameter tuning menggunakan GET-CV serta evaluasi menggunakan cross validation. IDE-nya menemukan adanya fitur yang harus dihapus karena tidak memiliki variasi serta adanya ketidakseimbangan kelas yang cukup tinggi. Setelah itu, future engineering ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum proses pelatihan model. Terima kasih. Terima kasih jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.